Kau pada Jumat kala Ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu asma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan, alhamdulillah, di Sayyidul Ayyam ini, hari yang sangat mulia ini, kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia yang ada di atas muka buminya Allah. Baitin min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin ketika Allah sudah ridha, Allah sudah senang dengan apa yang kita lakukan, niscaya apapun yang kita hajatkan pada siang hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keluar dari tempat ini dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya
yang selalu istiqamah, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Sidang salat Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Di dalam kesempatan yang singkat ini pula, marilah kita bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena memang mulianya kita di sisi Allah bukan karena kekayaan kita. Mulianya kita di sisi Allah bukan karena jabatan kita, melainkan manusia yang termulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yaitu hamba-hamba Allah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Di dalam kesempatan yang singkat ini pula, Al-Faqir ingin mengingatkan, saat ini begitu luar biasanya bulan yang penuh dengan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana begitu banyak perayaan-perayaan syukur kepada Allah atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya apapun yang dicintai Nabi, apapun yang berkaitan dengan Nabi, tentu ada kemuliaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu di antara beberapa kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 tempat yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 masjid yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang begitu mulia, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Masjidil Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Begitu sangat besar cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, masjid yang ada di Palestina, yaitu masjid ini begitu mulia dan sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apapun yang dicintai Nabi pasti mendapatkan mempunyai kemuliaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, kita tahu begitu banyak yaitu kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, "Man shalla fi masjidi hadza khairun min alfi shalah mimman siwa illa Masjidil Haram." Barang siapa yang salat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan mendapatkan yaitu 1000 pahala dibanding masjid-masjid yang lainnya, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Ketika orang bersalat di Masjidil Haram, dia akan mendapatkan 100.000 pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, 3 masjid ini dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa tidak kalah begitu mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Ketahuilah, Masjidil Aqsa dicantumkan di dalam Al-Qur'an ketika dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah untuk menuju Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Bahkan Masjidil Aqsa dikatakan di dalam Al-Qur'an, barakna haulahu linuriyahu, yaitu bukan hanya Masjidil Aqsa yang mendapatkan keberkahan di hadapan Allah, adapun di samping-sampingnya, di sekitarnya penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yaitu yang diberikan keberkahan di sekeliling dari masjid daripada Masjidil Aqsa. Luar biasa kemuliaannya, begitu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan Masjidil Aqsa begitu luar biasa, yaitu masjid yang pertama kali setelah Masjidil Haram, yaitu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Allah Ibrahim. Masjidil Aqsa begitu luar biasa. Bahkan dikatakan Masjidil Aqsa, barang siapa yang salat di situ lebih baik daripada 500 rakaat dibanding masjid-masjid yang lainnya ketika kita salat di tempat itu.
Bahkan Nabi Allah Sulaiman pernah berdoa ketika telah menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Aqsa. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku ini hikmah. Dan yang kedua, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada makhluk selain aku, ya Allah. Dan yang ketiga, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah orang yang salat di masjidku ini Engkau ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Ini doa ini adalah doa daripada Nabi Allah Sulaiman. Dua doa sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Sulaiman diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan yang tidak diberikan kepada makhluk selain Nabi Allah Sulaiman. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang salat di Masjid Al-Aqsa. Masjid ini luar biasa. Bahkan ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iftana bil Quds ya Rasulullah." Ya Rasulullah, berikanlah fatwa kepada kami tentang Baitul Qudsi dengan Al-Qudsi, yaitu Masjid Al-Aqsa, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, menjawab pertanyaan sahabat tadi, apa? Fa'tuhu wa sallu fihi. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tuhu, engkau datangilah, yaitu Masjid Al-Aqsa. Datang ke Masjid Al-Aqsa, fa sallu fihi, dan salatlah engkau di dalam Masjid Al-Aqsa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memerintahkan untuk kita datang ke Masjid Al-Aqsa, karena memang di Masjid Al-Aqsa begitu berat, begitu besar, yaitu keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan fatuhu, maka datangilah, yaitu Masjid Al-Aqsa, fasallu fihi, dan salatlah engkau di Masjid Al-Aqsa. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falam ta'tu aw tusallu fihi." Kalau engkau tidak bisa datang ke sana, kalau engkau tidak bisa berangkat ke Masjid Al-Aqsa, dan engkau tidak bisa salat di Masjid Al-Aqsa, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'azu, maka kirimlah azyadin, yaitu minyak-minyak untuk menyinari Masjid Al-Aqsa. Inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk datang ke Masjid Al-Aqsa. Kita diperintahkan untuk salat di Masjid Al-Aqsa, karena memang kita lihat tahu tadi bagaimana doa daripada Nabi Allah Sulaiman. Orang yang salat di Masjid Al-Aqsa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika engkau tidak bisa datang, ketika engkau tidak bisa salat di Masjid Al-Aqsa, hendaklah kirimkan yaitu minyak-minyak untuk menyinari, yaitu lentera-lentera Masjid Al-Aqsa. Ini adalah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini saudara-saudara kita, yaitu kaum muslimin yang ada di Palestina, ingin menjadikan, memuliakan kembali Masjid Al-Aqsa yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum muslimin ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yathabbit aqdamakum." Wahai kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah, yaitu tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum, dan kalian akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina ingin memuliakan rumah Allah, ingin mengembalikan yaitu kemuliaan daripada Masjid Al-Aqsa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dan kita mohon kepada Allah, in tansurullah yansurkum, niscaya Allah akan bantu mereka untuk menjadikan Allah begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mereka berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah wasabbit aqdamakum, dan mereka akan diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan yaitu rumah Allah yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang berkahi dan dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama yaitu membantu saudara kita al-muslim akhul muslim, yaitu orang muslim yang lainnya adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Maka bantulah mereka, berbuat baiklah kalian kepada mereka.
Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat kepada kalian, memberikan kasih sayang kepada kalian. Oleh karena itu, marilah kita bantu dengan sekuat tenaga kita. Ketika kita bisa membantu dengan tenaga kita, bantu dengan tenaga kita. Ketika kita bisa membantu dengan materi kita, bantu dengan materi kita. Ketika kita bisa bantu dengan diplomasi kita, kita bantu dengan diplomasi kita. Untuk sebagai penolong daripada agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu sebagai yaitu saudara daripada saudara kita yang ada di Palestina, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musuh-musuh Allah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa